Nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tengah mendapat sorotan usai rumah dinasnya digeledah oleh KPK pada Kamis 28 September 2023. Penggeledahan ini dilakukan terkait kasus korupsi yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pertanian. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD telah membocorkan nama Syahrul telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kasus tersebut menambah daftar panjang menteri di era pemerintahan Jokowi yang tersandung kasus korupsi. Jumlah menteri Jokowi yang terjerat korupsi paling banyak di antara presiden-presiden lain setelah reformasi, yakni 6 orang, termasuk Syahrul. Siapa saja menteri yang tersandung kasus korupsi di era pemerintahan Jokowi? Ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 17 Mei 2023 lalu. Johnny diduga melakukan tindakan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1 hingga 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Dalam hal ini, Johnny memiliki wewenang sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Ex-Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti menerima suap dalam pengadaan paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek 2020 sebesar 32,48 miliar rupiah. Pengadilan Tipikor kemudian menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah kepada Juliari. Hakim juga menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sejumlah sekitar 14,59 miliar rupiah. Jika tidak, uang itu bisa diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Hakim juga mencabut hak politik atau hak dipilih terhadap Juliari selama 4 tahun. Ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budidaya lobster dan ekspor benih lobster sebesar 25,7 miliar rupiah dari para eksportir benih lobster. Akibatnya ia divonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah oleh Pengadilan Tipikor. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 9 tahun oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun, Mahkamah Agung kemudian memangkas hukuman Edi menjadi 5 tahun penjara dengan alasan kinerja baiknya selama menjabat sebagai menteri. Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahwari terbukti melakukan tindak korupsi dalam kasus suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Imam bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum dinilai terbukti menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dari mantan Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidi dan mantan Bendahara KONI Joni E. Awu. Ia pun divonis 7 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 10 tahun dan denda 500 juta rupiah. Mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjadi menteri pertama di era Presiden Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi. Idrus terbukti menerima suap 2,250 miliar rupiah dari pengusaha sekaligus salah satu pemegang saham Black Gold Natural Research Limited, Johannes Budi Sutrisno Koco. Pemberian uang tersebut terkait proyek Independent Power Producer PLTU Riau 1. Akibatnya ia divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun dan denda 300 juta rupiah.